Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil critical book report kami yang berjudul Ruang Vektor. Baiklah, adapun di sini susunan hasil dari critical book report kami. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada penilaian buku, yang keempat analisa vektor, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam saran. Adapun bab pertama pendahuluan itu akan dibacakan oleh teman kita Krisna. Baik, saya akan membacakan pendahuluannya. Vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Vektor berbeda dengan saklar yang hanya memiliki besar tanpa arah. Vektor adalah besaran yang memiliki besar atau magnitude dan arah. Berbeda dengan saklar yang hanya memiliki besar. Vektor digunakan untuk mempresentasikan kuantitas seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Vektor sangat penting dalam memahami dan memecahkan berbagai masalah di bidang sains dan teknik karena kemampuannya untuk mempresentasikan besaran yang memiliki arah dan besar secara bersamaan. Contoh lain dari vektor adalah gaya dan pergeseran. Pada bagian ini, vektor di ruang 2 dan di ruang 3 akan dikenalkan secara geometris. Operasi ilmu hitung aritmetik pada vektor tersebut akan didefinisikan. Vektor dapat diuraikan untuk mempermudahkan analisis data. Dilansir dari Lumen Learning, vektor dua dimensi dapat diuraikan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Dan inilah pendahuluannya. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya Fuja. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan bab 2 tentang pembahasan critical book report. Latar belakang masalah, vektor merupakan konsep fundamental dalam aljabar linear yang memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang ilmu seperti fisika, teknik komputer, dan ekonomi. Sebagai salah satu elemen dasar dari aljabar linear, vektor digunakan untuk mempresentasikan berbagai fenomena dalam ruang berdimensi lebih tinggi, seperti pergerakan dalam fisika. Latar belakang ini memberikan gambaran tentang pentingnya konsep vektor dalam aljabar linear dan menekankan alasan mengapa buku tersebut dipilih untuk dievaluasi secara kritis. Ini membantu pembaca memahami konteks dan bertujuan dari critical book report yang akan disusun. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana konsep dasar vektor. Yang kedua, apakah ada pahaman konsep atau ketidakjelasan dalam mengenai vektor. Yang ketiga, apakah buku ini memberikan penjelasan yang jelas tentang operasi vektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yuli. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Adapun metode dari critical book report ini adalah pendekatan untuk menilai dan menganalisis secara kritis sebuah buku. Kemudian, adapun rangkuman dari perbedaan 3 buku mengenai sinopsis buku, yaitu buku yang pertama di bab 1 ada vektor. Operasi pada vektor melibatkan berbagai manipulasi matematis yang dapat dilakukan pada vektor untuk menghasilkan vektor baru atau nilai skalar. Adapun beberapa operasi dasar pada vektor, yang pertama itu ada penjumlahan vektor dan pengurangan vektor. Dan buku pembanding 1 di bab 3 yang berjudul Ruang Vektor. Ruang vektor misalkan V seberang himpunan benda yang 2 operasinya didefinisikan penambahan dan perkalian dengan skalar atau bisa dibilang bilangan real. Penambahan tersebut kita pahami untuk mengasosiasikan sebuah aturan dengan setiap pasang benda U dan V dalam V yang mengandung elemen U tambah V, yang kita namakan jumlah U dan V. Dengan perkalian skalar kita artikan aturan untuk mengasosiasikannya, baik untuk setiap skalar K maupun setiap benda U pada V yang mengandung elemen. Dan adapun buku pembanding yang kedua
Definisi vektor yaitu adalah segmen garis yang mempunyai arah seperti menentukan titik pangkal vektor, arah acuan vektor, titik ujung vektor, dan tarik garis dari titik pangkal vektor ke titik ujung vektor. Vektor itu memiliki yang pertama besar dan arah vektor, yang kedua ruang vektor dimensi 0, yang ketiga ruang vektor dimensi 1, yang keempat ruang vektor dimensi 2. Dan baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Putri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penilaian buku. Yang pertama, buku utama yaitu analisa vektor. Buku ini mencakup dasar-dasar aljabar linear termaksud ruang vektor, transformasi linear, dan nilai Eigen. Vektor aljabar dibahas dengan baik di bab awal, memberikan pemahaman dasar yang kuat sebelum melanjutkan ke topik yang lebih kompleks. Pemahaman vektor aljabar dilakukan dengan konteks yang kuat pada aplikasi di berbagai bidang seperti teknik, fisika, dan ilmu komputer, menyertakan banyak contoh aplikasi nyata yang relevan untuk memotivasi pembaca dan menunjukkan penerapan praktis. Buku ini lebih sedikit soal latihan dibanding dengan buku lain, tetapi contoh-contohnya lebih berorientasi aplikasi. Penjelasan yang sangat jelas dan logis, cocok untuk mereka yang tertarik pada teori murni. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Krishna. Selanjutnya adapun penilaian buku pembanding 1 yang berjudul Elementer Linear Algebra. Buku ini secara bervariasi, bukti-bukti yang disajikan secara teliti bahwa aljabar linear ini sebenarnya lebih rumit tetapi berharga dari segi pedagogis dengan penekanan yang diletakkan pada penerapan teoremanya. Buku ini juga mempunyai bagian yang konkret ke bagian yang abstrak. Pada bab ruang vektor mengembangkan hasil-hasil dasar tentang ruang vektor real yang berdimensi berhingga dan transformasi linear. Dimulai dengan penelaan Rn dan meneruskannya secara hati-hati ke konsep umum mengenai vektor. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Huja. Baiklah, adapun perbandingan buku dari buku pembanding 2, aljabar linear. Konsep penyusun materi ini berdasarkan silabus materi pembahasan. Setiap materi adalah dengan memahami landasan teori dasar. Setiap pembahasan materi diberikan contoh dan latihan soal-soal agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Buku ini juga ditulis untuk sebagai buku acuan, melengkapi materi perkuliahan yang diberikan dosen dan membantu mahasiswa yang belum mengerti. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Yuli mengenai analisa. Baiklah, masuk kita ke pembahasan analisa critical book report. Adapun di sini buku utama yang berjudul analisa vektor. Berikut adalah kerangka pendahuluan. Yang pertama itu ada identifikasi buku, yang kedua tujuan buku, yang ketiga ringkasan isi buku atau struktur, uraikan bagaimana buku ini disusun, baik itu dengan bab, bagian, dan lain-lain, dan menjelaskan topik utama yang dibahas dalam buku dan mendiskusikan metode atau pendekatan yang digunakan penulis untuk menjelaskan konsep-konsep dalam analisa vektor. Dan yang keempat, ada analisis kritis kekuatan buku. Misalnya itu seperti kejelasan, penjelasan, penggunaan contoh yang relevan, keterkaitan teori dengan aplikasi praktis. Kelemahan buku misalnya aspek yang kurang dibahas, penggunaan istilah yang membingungkan, atau kurangnya contoh aplikasi. Apakah argumen yang disampaikan konsisten sepanjang buku? Baiklah, materi selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baiklah, masuk ke pembahasan analisis buku pembanding 1 yaitu Elementer Linear Algebra. Yang pertama itu ada pendahuluan yang seperti dibacakan oleh teman saya Yuli, dan yang kedua ringkasan isi buku. Ringkasan isi buku ini disusun dalam 10 bab yang mencakup dasar-dasar vektor, ruang vektor, matriks, dan determinan. Yang kedua, kejelasan dan keterbacaan. Yang ketiga, kelengkapan dan kedalaman materi. Dan yang keempat, contoh dan latihan.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Krista. Baiklah, sekarang masuk ke analisis buku pembanding 2, yaitu aljabar linear. Yang pertama, struktur buku. Buku ini terdiri dari 12 bab, dimulai dengan konsep dasar seperti vektor dan matriks hingga topik yang lebih maju seperti nilai Eigen dan dekomposisi matriks. Yang kedua, ada materi yang disajikan. Materi dalam buku ini sangat komprehensif. Yang ketiga, cara penyampaiannya. Penulisan menggunakan pendekatan yang jelas dan sistematis dalam menyampaikan materi. Yang keempat, relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Buku ini berhasil mengaitkan konsep-konsep aljabar linear dengan perkembangan teknik dalam berbagai bidang. Yang kelima, manfaat praktis. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah fokusnya pada aplikasi praktis. Yang keenam, kelemahan buku. Meskipun buku ini sangat informatif, ada beberapa kelemahan yang perlu dicatat. Beberapa bagian terutama yang berkaitan dengan teori abstrak bisa menjadi terlalu teknis dan sulit diikuti oleh pembaca pemula. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Puja. Baiklah, adapun kesimpulan dari critical book kami yaitu vektor dapat diuraikan untuk mempermudah analisis data. Dilansir dari Lumen Learning, vektor 2 dimensi dapat diuraikan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Adapun vektor 3 dimensi dapat diuraikan menjadi bentuk XX, YY, dan ZZ. Selain dapat dipindahkan dan diuraikan, vektor juga bersifat dapat dioperasikan secara matematis. Artinya, vektor dapat ditambah, dikurangi, dan juga dikali. Simbol besaran vektor yaitu dengan menggunakan huruf cetak tebal atau huruf cetak tipis yang dapat di atasnya tanda panah. Contoh vektor gaya, maka simbolnya F atau F, garis panah di atasnya. Namun, jika disebutkan besar atau nilai saja tanpa ada arahnya, maka simbolnya harus cetak tebal atau tipis, tanda panah di atas dengan garis mutlak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yuli. Baiklah, adapun saran dari hasil critical book report yang kami bacakan tadi, yaitu untuk mempelajari vektor dalam aljabar, memahami konsep dasar, pelajari definisi vektor termasuk besaran skalar dan besaran vektor. Pahami perbedaan antara vektor posisi, vektor bebas, dan vektor satuan. Operasi dasar pada vektor, latih operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan pelajari tentang perkalian skalar dan hasil kali titik atau dot product. Pahami hasil kali silang atau cross product untuk vektor di ruang 3 dimensi. Adapun representasi vektor, pelajari bagaimana vektor direpresentasikan dalam bentuk komponen seperti I, J, K untuk 3D. Pahami bagaimana vektor direpresentasikan dalam koordinat Kartesian dan polar. Penerapan vektor, latih penggunaan vektor dalam menyelesaikan masalah geometri seperti menemukan jarak antara titik dan garis. Baiklah, sekian hasil presentasi critical book report kami. Semoga siapapun yang menonton video ini bisa menjadikan pelajaran dan pengetahuan yang luas. Dan apabila ada kata atau penjelasan yang kurang paham atau salah ucapan, kami mohon maaf.